在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Sudut mulut Xiaoyan sedikit melengkung saat dia mengamati Gold Silver Brothers melambaikan lengan baju mereka dan mengirim seseorang terbang. Taktik kedua orang tua ini memang tidak tahu malu, namun, karena pihak lain telah melunakkan pendirian mereka, dia terlalu malas untuk berdebat dengan mereka dalam kesempatan seperti ini. Lelang adalah hal terpenting hari ini. Menggunakan masalah ini, dia sudah mencapai efek jera yang dia inginkan dengan sempurna. Setelah ini, sepertinya tidak akan ada orang bodoh buta yang datang dan mencari masalah. Karena kalian berdua tidak keberatan dengan gerbang Xiao, kami yang mengambil alih kota Feng, bisakah kalian berdua duduk? Lelang akan segera dimulai. Xiaoyan tersenyum dan berbicara. Wajah emas perak bersaudara sedikit mengejang saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka telah membuang wajah mereka hari ini, namun, tidak ada pilihan lain. Mereka mendesah di dalam hati mereka. Mereka berdua menatap Medusa yang dingin seperti es di samping Xiaoyan dengan ketakutan, baru kemudian mereka tersenyum dan duduk di kursi mereka. Semuanya, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelucon, tolong jangan salahkan kami, acara utama hari ini, lelang pil obat, akan diadakan selanjutnya. Tatapan Xiaoyan beralih dari Gold Silver bersaudara saat dia tersenyum pada banyak orang di aula lelang dan tertawa. Area di bawah panggung terdiam sesaat setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Gelombang kesepakatan mulai segera terlihat. Setelah adegan sebelumnya, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kekuatan yang dimiliki gerbang Xiao ini adalah sesuatu yang jauh melebihi harapan mereka. Makanya, tidak ada yang berani buka mulut untuk memprovokasi mereka. Alih-alih, berbagai suara yang menjilat sepatu dan setuju mulai berulang kali muncul. Ada cukup banyak orang di wilayah sudut hitam yang mengikuti arah angin bertiup. Di tengah kesepakatan dan menjilat sepatu yang terdengar dari segala arah, Xiaoyan menoleh ke Xiao Li, yang juga menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, aku akan menyerahkan masalah ini setelah ini kepada saudara kedua. Lelang kemungkinan akan dapat berjalan dengan lancar hari ini. Xiao Li tersenyum dan mengangguk, bahkan saudara emas perak dilecehkan meskipun kekuatan mereka, siapa lagi yang berani membuat masalah. Xiaoyan akhirnya membuka langkahnya dan berjalan menuju ke belakang panggung setelah melihat Xiao Li menganggukkan kepalanya. Medusa mengikuti di belakangnya seperti bayangan sebelum menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Li menyuruh Xiaoyan dan Medusa pergi dengan matanya. Setelah itu, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sepasang pelayan wanita membawa nampan perak naik ke atas panggung dalam beberapa bagian. Botol giok kecil di piring perak sangat menarik perhatian. Selanjutnya, pil obat pertama di pelelangan kami. Xiaoyan duduk diam di ruang belakang panggung. Dia memegang cangkir teh hangat dan sesekali menyesapnya. Dari tempat ini, dia samar-samar bisa mendengar pelelangan berapi-api yang dikirim dari tempat pelelangan. Sepertinya pil obat itu telah memperoleh efek yang cukup bagus. Terima kasih banyak untuk ini. Xiaoyan memegang cangkir teh saat dia tiba-tiba berbalik dan dengan lembut berbicara kepada Medusa yang berwajah dingin. Medusa masih mempertahankan wajah cantiknya yang dingin di hadapan terima kasih Xiaoyan. Pinggangnya yang halus memperlihatkan lengkungan anggun yang dipenuhi dengan daya pikat di bawah gaunnya. Menyebabkan seseorang tanpa sadar memiliki dorongan untuk memeluk dan bermain dengannya. Pada saat ini, emosi Medusa sangat kacau. Menurut karakternya, dia seharusnya mengabaikannya ketika Xiaoyan meminta sedikit bantuan padanya. Namun, ketika dia melihat kesungguhan dan harapan di wajah muda pihak lain, semacam emosi yang tidak biasa diam-diam merembes keluar dari dalam jiwanya, menyebabkan dia menelan penolakan yang telah mencapai mulutnya. Meskipun dia tahu bahwa jenis emosi yang tidak biasa ini pasti karena penggabungannya dengan roh, Heaven Swallowing Python, pengaruh merayap semacam ini juga menyebabkan dia menjadi sangat frustrasi. Di satu sisi, dia sangat ingin menamparkan dan membunuh orang yang berani melanggarnya. Di sisi lain, pengaruh jauh di dalam jiwanya menciptakan keinginan tanpa sadar untuk berlama-lama di samping orang ini. Dua emosi yang saling bertentangan ini menyebabkan Ratu Medusa,
yang terkenal suka membunuh, berjuang dan ragu berulang kali. Jangan terus memberikan wajah dingin, saya tahu bahwa alasan Anda menyetujui permintaan saya sebagian karena pengaruh roh, Heaven Swallowing Python, oleh karena itu, saya tidak akan merasakan harapan yang indah dan berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki emosi khusus terhadap saya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit saat melihat wajah sedingin es Medusa. Medusa mengangkat alisnya, tapi tetap diam. Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya dengan lembut di atas meja dan mengusap kepalanya. Dia segera berbicara dengan agak canggung, sebenarnya, tidak banyak dendam dan kebencian di antara kita, kan? Saat itu, di bawah tanah asteris batuk asteris, saya benar-benar tidak bisa mengendalikan diri, semua masalah itu disebabkan oleh Valen Heart Flame, sialan itu. Dulu, jika kamu tidak membawa Heaven Swallowing Python, yang telah aku kembangkan setelah aku berhasil berevolusi. Secara alami aku tidak akan terlibat denganmu, terlebih lagi. Jika saya diberi waktu yang cukup, saya pasti bisa bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python, cepat atau lambat. Awalnya lahir karena evolusi saya, berbicara dari sudut pandang tertentu. Kita berdua adalah satu, alis Medusa langsung menjadi vertikal saat mendengar bahwa Xiao Yan sebenarnya ingin mengesampingkan semua tanggung jawabnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara, jika kamu tidak membawa Heaven Swallowing Python bersamamu, semua masalah yang merepotkan ini tidak akan ada sekarang, aku juga tidak akan dibawa ke bawah tanah olehmu. Sekarang kamu masih berani memberitahuku bahwa kita tidak memiliki banyak dendam satu sama lain. Xiao Yan tertawa getir sekali lagi, dia membenturkan kepalanya yang agak sakit dan berkata, saat itu, saya tidak menyadari bahwa Heaven Swallowing Python adalah sesuatu yang telah Anda ubah. Selain itu, Anda juga mengatakan bahwa Heaven Swallowing Python dan Anda adalah salah satunya. Apakah saya mengabaikan anak kecil itu bahkan sedikit? Anda terus mengatakan bahwa saya memperlakukan anak kecil itu seperti hewan peliharaan saat saya membesarkannya. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan Anda sebagai seorang ratu, kehilangan muka, namun, surga dapat menyaksikan bahwa saya biasanya menyediakannya seperti leluhur kecil saya, aku bahkan membiarkannya meminum, Amethyst Lion Bird Essence, seperti air, itu adalah sesuatu yang bahkan saya enggan untuk mengkonsumsinya, bukankah ini pengobatan yang baik? Xiao Yan dengan keras menyatakan dirinya tidak bersalah. Medusa terkejut saat mendengar jawaban Xiao Yan seperti ini yang menunjukkan bahwa dia telah sangat dianiaya. Dia tidak menyadari apakah Xiao Yan menyediakan Heaven Swallowing Python seperti leluhur kecil di dalam hatinya. Namun, dia memang sering memberikan Amethyst Lion Bird Essence yang berharga ke Heaven Swallowing Python untuk dikonsumsi. Ini adalah sesuatu yang sangat dia sadari. Wajah Ratu Medusa yang dingin dan acuh tak acuh mulai sedikit meleleh saat pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya. Namun, sebelum Xiao Yan bisa bersukacita di dalam hatinya setelah menemukan adegan ini, dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat wajahnya sekali lagi menjadi dingin. Dia dengan dingin berbicara, bahkan jika saya bisa berhenti mempedulikan masalah itu, Anda tidak dapat menemukan alasan untuk hal tidak tahu malu yang Anda lakukan terhadap saya saat saya masih dalam kondisi lemah. Menurut aturan ras ular orang kita, jika tubuh kita dilanggar ketika kita tidak mau, kita harus mengambil kembali kepala manusia dari orang yang melanggar kita. Setelah itu, kita harus membuangnya ke kolam suci, klan kita dan membiarkannya terkikis. Wajah Xiao Yan menegang saat mendengar ini, dia tiba-tiba merasakan lehernya menjadi dingin. Wanita ini, apakah dia benar-benar berencana untuk mengembalikan kepalanya untuk menyelesaikan ini? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak, dia tidak bisa menahan dorongan untuk meneriakkan ketidakbersalahannya. Ketika dia berada di bawah tanah, alasannya sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan yang terbentuk dari Valen Heart Flame. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengingat masalah tersebut setelah semuanya terjadi. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki sedikit perasaan dalam situasi seperti itu. Harus diketahui bahwa itu adalah pertama kalinya baginya. Anda harus memperbaiki pil pemulihan jiwa. Setelah kesepakatan kita selesai, pada saat itu, saya akan menyelesaikan dendam ini sendiri. Medusa benar-benar mengabaikan wajah kaku Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Selain itu, Anda bisa melupakan mencoba menunda masalah ini. Saat kesepakatan 1 tahun tiba,
akhir cerita Anda juga tidak akan ada gunanya jika saya tidak dapat melihat pil obat. Tubuh Medusa bergetar begitu kata-katanya terdengar, setelah itu, dia perlahan menghilang dari kursi. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat sosok Medusa yang menghilang. Memang tidak mudah menipu wanita ini, dari kelihatannya, dia hanya bisa memperlambat. Untungnya, masih ada waktu yang cukup lama sampai kesepakatan itu selesai. Dia masih bisa mencoba memikirkan cara untuk mengubah perasaan wanita terhadapnya menjadi lebih baik. Benar-benar pusing, jari Xiao Yan mengusap pelipisnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan, yang tidak dapat memikirkan solusi apapun, hanya bisa mengangkat kepalanya dan meratap. Lelang berlangsung hampir sepanjang hari sebelum berakhir sempurna tepat saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Keuntungan dari lelang ini mungkin adalah sesuatu yang telah diantisipasi Xiao Li dan Xiao Yan, tetapi mereka masih merasakan kegembiraan ketika mendengar bawahan mereka melaporkan keuntungan tersebut. Dengan jumlah uang ini, Xiao Yan tidak hanya dapat memperoleh semua bahan obat yang diperlukan yang dia butuhkan, tetapi kelebihannya juga akan memungkinkan gerbang Xiao mengumpulkan ahli secara luas. Tentu saja, karena Xiao Yan masih membutuhkan kekuatan 3 faksi besar, yang telah berusaha keras untuk lelang kali ini, Xiao Yan tidak bertindak pelit, sebaliknya, dia mengambil sejumlah besar uang dari pendapatannya dan membaginya secara merata di antara 3 faksi. Ketika dia melihat ekspresi terkejut mereka, Xiao Yan dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa hasil dari pemberian sejumlah uang ini tercapai, tidak mungkin hanya mengandalkan tongkat besar jika seseorang ingin orang lain tunduk. Oleh karena itu, pelelangan yang sukses kali ini tidak hanya memungkinkan gerbang Xiao menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga memungkinkan kota Feng, yang menjadi sedikit suram setelah pembubaran Aliansi Hitam, untuk sekali lagi kembali popularitasnya di puncaknya, apalagi, itu bahkan melebihi puncak ini sedikit. Poin ini agak melebihi harapan Xiao Yan dan Xiao Li. Xiao Li mengutus anak buahnya untuk membeli semua bahan obat mahal yang dia pesan dari semua tempat dengan kecepatan tercepat sehari setelah lelang berakhir. Kegembiraan di wajah Xiao Yan tidak sedikit pun tersembunyi ketika dia menerima ramuan obat, yang telah disimpan dalam kondisi baik, dari tangan Xiao Li. Dia mengerti bahwa dengan ramuan obat ini, hari di mana Yao Lao akan bangun tidak terlalu jauh. Saat Yao Lao terbangun, hari di mana dia kembali ke Kekaisaran Magia juga tidak jauh dari itu. Semua dendam akan berakhir saat itu. Hampir tidak ada jejak seseorang di pegunungan yang luas dan dalam. Tema utamanya adalah pegunungan hijau subur tak berujung. Kadang-kadang, raungan binatang ajaib bergema di hutan pegunungan, menakuti burung-burung yang sedang beristirahat yang tak terhitung jumlahnya. Ada batu besar yang menyembul dari dinding gunung di tengah tebing yang curam. Batu besar itu seringkali dihempas oleh hujan dan angin, oleh karena itu, permukaannya sangat halus, bahkan ada lapisan kilau samar di atasnya. Namun, seorang pemuda berjubah hitam saat ini sedang berdiri di tempat itu, kakinya seperti akar pohon tua yang perlahan mencengkeram batu besar, menyebabkan tubuhnya berdiri di atasnya tanpa bergerak sedikit pun. Pemuda berjubah hitam itu secara alami adalah Xiao Yan sejak dia meninggalkan kota Feng. Sepertinya akan ada aktivitas besar saat dia membangunkan Yao Lao kali ini, oleh karena itu, dia secara alami tidak dapat melakukan ini di tempat yang ramai seperti kota Feng. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan memberitahu Xiao Li, dia dan Medusa sekali lagi memasuki pegunungan yang dalam. Di pegunungan yang dalam dan tak berujung, aktivitas, terlepas dari seberapa masifnya, akan benar-benar menghilang di antara sampul banyak gunung. Tatapan Xiao Yan menyapu ke kiri dan kanan puncak gunung yang terjal ini. Ruang yang sunyi itu sedemikian rupa sehingga orang bahkan kesulitan mendengar kicauan burung. Sesaat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan puas dan mengangkatnya ke atas tebing dan berteriak dengan keras. "Kailin, aku akan merepotkanmu, jangan biarkan apapun menggangguku." Tertawa menyebar, samar-samar orang bisa melihat sosok anggun berdiri di atas tebing gunung, namun, dia tampak bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan Xiao Yan dan terlalu malas untuk memberikan jawaban. Xiao Yan sudah lama terbiasa dengan sikap Medusa ini, karenanya, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia tahu bahwa wanita ini mungkin mengabaikannya secara lisan, tetapi dia biasanya akan melakukan tugas yang telah dia janjikan padanya sampai-sampai orang tidak dapat mengambilnya. Xiao Yan dapat sepenuhnya yakin dengan dia melindunginya dari samping.
Xiao Yan menyilangkan kakinya dan duduk di atas batu besar yang halus, dia perlahan-lahan menutup matanya saat dia memaksa napas dan hatinya untuk memasuki ritme yang tenang dan lambat, baru kemudian dia menjentikkan jarinya, sebuah kuali obat berwarna merah tua sekali lagi jatuh dan menghantam batu besar itu dengan keras, menyebabkannya bergetar beberapa kali. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah serius saat dia mempelajari kuali obat berwarna merah tua. Cincin penyimpanan laut yang tenang di jarinya berkedip sedikit, segera, ramuan obat keluar darinya, akhirnya, mereka tampaknya mengalami gaya drag tertentu saat mereka digantung di sekitar Xiao Yan. Munculnya ramuan obat ini agak aneh. Namun aroma tidak biasa yang mereka keluarkan secara samar-samar menyebabkan jiwa seseorang mendapatkan perasaan nyaman yang mirip dengan yang direndam di pemandian air panas. Senyum di wajah Xiao Yan semakin kaya saat dia mengendus wewangian obat yang tidak biasa, semua bahan obat ini memiliki efek yang baik untuk kekuatan spiritual seseorang. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan segumpal glaze Lotus Heart Flame menyala dan muncul, akhirnya, itu bermain seperti roh api saat menari di sekitar jari Xiao Yan dengan gesit. Pergilah. Dengan teriakan lembut, gumpalan glaze Lotus Heart Flame keluar dan memasuki kuali obat melalui saluran keluar api. Saat itu memasuki kuali obat, itu tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi nyala api yang mengembang. Nyala api menggeliat di dalam kuali obat, sesaat kemudian, jari panjang Xiao Yan dengan lembut menjentikkan ke bahan obat yang ditangguhkan di depannya, dengan cara yang terampil, ia menembak ke dalam kuali obat. Bahan obat dibungkus oleh api hijau tua saat itu ditembakkan ke dalam kuali obat, namun, suhu yang sangat tinggi tidak segera menghancurkannya dengan cara yang serakah, sebaliknya, ramuan obat itu memancarkan cahaya samar seperti giok putih saat dibakar, hampir seperti mencoba mengisolasi suhu nyala api. Xiao Yan tidak terlalu terkejut bahwa ramuan obat ini memiliki kemampuan untuk membalas nyala api. Dia dengan jelas memahami bahwa jenis ramuan obat langka yang dapat memulihkan luka spiritual ini sebagian besar dapat mengandalkan semacam kemampuan naluriah untuk memblokir kerusakan dari luar. Misalnya ramuan obat bernama ginseng tulang giok salju, yang dilemparkan ke dalam kuali obat ini mungkin dinamai ginseng, tetapi bentuknya mirip dengan tulang putih seperti giok. Ginseng tulang jenis ini memiliki ketangguhan yang tidak lebih lemah dari baja. Itu memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap api. Jika seseorang ingin menggunakan api biasa untuk memurnikannya, dia mungkin tidak memperoleh banyak hasil bahkan setelah melakukannya selama setengah tahun atau bahkan setahun. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut karena bisa menahan pemanggangan glaze Lotus Heart Flame. Seseorang tidak boleh memiliki hati yang cemas saat memurnikan ramuan obat semacam itu. Semuanya harus dalam siklus progresif. Ini adalah jalan yang benar. Xiao Yan menyaksikan nyala api yang ganas di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan glaze Lotus Heart Flame mencoba untuk memperbaiki Snow Jade Bone Ginseng, ini setidaknya akan membutuhkan beberapa hari. Meskipun Xiao Yan sudah mengantisipasi ketahanan api dari Snow Jade Bone Ginseng, dia mau tidak mau merasa tercengang saat melihat tulang ginseng itu baru mulai meleleh pada hari ketiga. Ramuan obat yang mampu mengobati makhluk halus memang berbeda dengan ramuan obat biasa. Apakah ramuan obat yang sekeras itu masih bisa dianggap sebagai bahan obat? Xiao Yan menenangkan hatinya dan perlahan menyempurnakannya. Hanya pada hari kelima barulah, ginseng tulang giok salju, yang sangat keras itu benar-benar meleleh menjadi gumpalan cairan kental seputih salju. Xiao Yan memindahkan cairan kental seputih salju itu ke suatu tempat di kuali obat dengan suhu yang lebih rendah untuk memanggangnya dengan api yang lambat. Dia kemudian melemparkan bahan obat lain yang juga sulit untuk disuling ke dalam kuali obat. Dia sekali lagi memulai perbaikan yang membosankan. Tidak ada konsep waktu di pegunungan. Waktu berlalu dengan tenang melewati jari-jari seseorang seperti air yang mengalir. Bahan obat yang ditangguhkan di depannya secara bertahap disempurnakan menjadi berbagai cairan obat berwarna di dalam kuali obat satu demi satu. Semua bahan obat akhirnya benar-benar disempurnakan sekitar 1 bulan setelah Xiao Yan memasuki pegunungan yang dalam. Setelah itu, dia menghabiskan 7 hari lagi untuk menggabungkan semua cairan obat ini menjadi satu. Xiao Yan menyaksikan sekelompok cairan kental yang memancarkan kilau warna-warni samar di dalam kuali obat dari tebing.
dia akhirnya menghela nafas lega seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat, meskipun dia tidak memurnikan pil obat kali ini, itu adalah waktu terlama yang dihabiskan Xiao Yan di depan kuali obat. Tubuhnya telah duduk di depan kuali obat tanpa bergerak selama lebih dari sebulan. Dia berulang kali mengarahkan Doki untuk menambah nyala api di dalam kuali obat sehingga jumlahnya cukup. Jika Xiao Yan belum maju ke kelas Douwang dan metode Qi, Flame Mantra, miliknya tidak berevolusi ke tingkat rendah di kelas, pemborosan beban tinggi semacam ini kemungkinan besar akan membuatnya jatuh dari batu besar ini sampai ke bagian bawah tebing karena kelelahan Doki terlepas dari seberapa kuat karakternya. Saya akhirnya menyelesaikannya. Lengan Xiao Yan menyeka keringat di dahinya. Mulutnya terbuka menampakkan gigi putih, ujian selama 1 bulan dari ketahanannya, seperti seorang pekerja yang memelihara api, sangat menguntungkannya, bahkan tanpa menyebutkan penggabungan sukses dari cairan obat, Xiao Yan dapat merasakan bahwa melalui 1 bulan pembakaran ini, dia lebih terlatih dalam penguasaannya atas Glaze Lotus Heart Flame, yang merupakan penggabungan dari 2 jenis api surgawi di dalam tubuhnya, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun langkah-langkah penyempurnaan pil semacam ini membosankan dan menghabiskan kekuatan spiritual seseorang, mereka memiliki manfaat yang sangat besar untuk melatih kendali seseorang atas nyala api. Xiao Yan beristirahat selama lebih dari 10 menit setelah menyelesaikan penggabungan cairan obat, hanya setelah itu dia sekali lagi menguatkan perhatiannya sebelum mengalihkan pandangannya ke cincin hitam tua yang tampak kuno, dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskannya. Xiao Yan memegang cincin itu dengan lembut di tangannya, sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan melemparkannya dengan tangannya, cincin hitam pekat dilemparkan ke dalam api yang membara di dalam kuali obat dengan cara yang terampil. Api hijau tua dengan tergesa-gesa menyerbu ke depan saat cincin hitam tua memasuki kuali obat, namun, kekuatan tak terlihat melonjak secara otomatis dari ring tepat saat api ini akan mendekati ring, setelah itu, kekuatan ini mengisolasi cincin dari nyala api. Pertahanan diri otomatis. Sepertinya cincin guru juga bukan benda biasa, Xiao Yan kaget saat melihat reaksi cincin itu, dia langsung tersenyum, dengan jentikan jarinya, cairan kental berwarna-warni itu berjatuhan, dan akhirnya membungkus lingkaran hitam pekat itu. Cincin hitam pekat itu tidak menahan cairan obat ini, yang memiliki cukup kemampuan penyembuhan spiritual, oleh karena itu, memungkinkan cairan untuk menyeret dan membungkus dirinya sendiri. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat bahwa dia telah berhasil membungkus cincin hitam pekat dengan cairan berwarna-warni. Dia segera mengganti segel tangannya, dan api hijau tua yang lemah di dalam kuali obat tampaknya telah pecah dalam kegembiraan saat itu mengeluarkan suara, "Ci", dan melonjak ke depan, menyapu kumpulan cairan berwarna-warni ke dalamnya. Suhu yang sangat tinggi itu masih menyebabkan udara di sekitarnya secara bertahap menjadi terdistorsi meskipun memiliki efek isolasi dari kuali obat berwarna merah tua. Di bawah kendali Xiao Yan, cairan warna-warni tidak menimbulkan banyak perlawanan terhadap nyala api hijau tua, permukaannya yang ganas secara bertahap mulai membentuk gelembung udara di tengah suhu yang sangat tinggi. Uap yang tidak terlihat akan ditekan dan melewati cairan obat ketika gelembung udara sesekali pecah, akhirnya, itu akan secara diam-diam bergabung menjadi cincin hitam gelap. Waktu perlahan mengalir saat gugusan cairan berwarna-warni, yang semula seukuran telapak tangan, perlahan menyusut, jelas, efek pengobatan dari penyembuhan roh seseorang telah benar-benar menguap ke dalam ring di bawah tekanan suhu tinggi di sekitarnya, menyembuhkan roh yang tertidur di dalamnya. Cairan obat semakin menipis, di bawah tatapan gembira Xiao Yan, lapisan cahaya samar yang mewakili kehidupan secara bertahap melonjak ke permukaan cincin hitam gelap. "Guru, Anda telah tertidur selama 2 tahun, saatnya bangun." Hutan pegunungan itu subur, hijau, puncak-puncak pegunungan menembus awan seperti pedang, tampak megah dan spektakuler. Sebuah batu besar terbentang di dinding curam di suatu tempat di pegunungan. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di atasnya dengan mata tertutup rapat, sebuah kaldron obat merah besar ditempatkan di depannya, api hijau tua dengan ganas naik dan jatuh di dalam kuali obat. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, samar-samar orang dapat melihat bahwa sebenarnya ada sekelompok cairan berwarna-warni yang perlahan bergoyang di dalam nyala api. Permukaan cairan berwarna-warni itu berulang kali mengeluarkan gelembung kecil saat dipanggang di bawah nyala api. Setiap kali gelembung pecah, ukuran gugusan cairan akan menyusut sedikit.
Tentu saja, penyusutan semacam ini sangat kecil, sampai-sampai seseorang akan kesulitan menemukan bahwa cairan itu secara bertahap menyusut kecuali seseorang mengamatinya dengan cermat, akan tetapi, karena akumulasi ini sedikit demi sedikit berlangsung selama jangka waktu tertentu, penyusutan tidak lagi dalam jumlah yang sangat kecil. Dengan cairan obat yang berwarna-warni menjadi semakin encer, samar-samar terlihat benda berwarna hitam yang dibungkusnya. Pada pandangan hati-hati, sebenarnya ada cincin yang tampak kuno hitam pekat di dalam cairan obat. Dibandingkan sebelumnya, cincin hitam pekat ini tidak diragukan lagi memiliki cahaya ekstra halus yang tersembunyi di dalamnya. Saat ini, warna di permukaan menjadi lebih dalam dan lebih gelap. Ketika cahaya di permukaan cincin ini berkedip-kedip sesekali, orang dapat menemukan bahwa ukuran cairan telah menyusut sedikit. Jelas, kekuatan obat murni di dalam cairan obat secara bertahap diserap oleh roh yang tertidur di dalam ring. Membangkitkan semangat tidur Yao Lao adalah tugas yang sangat merepotkan dan lambat. Xiao Yan sudah bersiap untuk ini, oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu cemas atau gelisah karena cincin itu masih tidak bereaksi. Setelah sebulan berlalu, dia sesekali membuka matanya dan menatap cincin di dalam cairan obat. Beberapa saat kemudian, dia akan mendesah pelan sebelum dia menenangkan dirinya dan melanjutkan penyempurnaan. Pegunungan yang tenang tidak memiliki keaktifan dunia luar. Beberapa magical beast yang sesekali melewati tempat ini akan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan karena tekanan menakutkan yang samar-samar dipancarkan dari puncak gunung. Oleh karena itu, lingkungan sekitar puncak gunung ini sangat sunyi. Waktu berlalu dengan tenang dalam keheningan, tanpa disadari, 2 bulan telah berlalu sejak Xiao Yan memasuki pegunungan yang dalam. Xiao Yan telah menjaga kuali obat di sisinya selama hampir 2 bulan ini, dia hanya akan pergi sesekali untuk waktu yang singkat. Dengan aliran waktu dan pembakaran tak henti-hentinya dari Glaze Lotus Heart Flame, gugusan cairan medis seukuran telapak tangan sekarang hanya seukuran ibu jari. Itu secara kebetulan hanya bisa membungkus cincin hitam pekat di dalamnya, apalagi kilaunya adalah perbedaan antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jelas, sebagian besar kekuatan obat di dalam cairan obat telah dipaksa masuk ke dalam ring di bawah nyala api. Medusa duduk bersila di atas batu di puncak gunung, mata panjangnya yang tertutup rapat perlahan terbuka saat dia melirik Xiao Yan yang berada di dinding curam gunung dengan acuh tak acuh. Bibirnya yang merah dan licin bergerak sedikit saat tawa dingin terdengar lembut. Sudah 2 bulan, Anda seharusnya sudah mencapai batas Anda. Jika Anda terus berjuang, kemungkinan ada orang lain yang harus datang dan menyelamatkan Anda. Meskipun Xiao Yan agak jauh, tawa dingin Medusa masih berhasil ditransmisikan dengan jelas ke telinga pemuda berwajah pucat di bawah. Xiao Yan juga perlahan membuka matanya saat mendengar suara itu melayang di samping telinganya. Doki di dalam tubuhnya melonjak saat dia sekali lagi menggerakkan gumpalan api hijau tua dan menembakkannya dari jarinya. Nyala api akhirnya dituangkan ke dalam kuali obat. Hanya setelah melakukan semua ini, dia mengangkat kepalanya dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum ke arah puncak gunung. Mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Saya khawatir bahwa saya tidak akan bisa mendapatkan pil pemulihan jiwa jika Anda mati. Sudut bibir Medusa melengkung saat dia berbicara dengan dingin. Anda dapat yakin bahwa saya masih dapat terus menanggung ini. Pil obat Anda juga pasti akan sampai ke tangan Anda. Wajah Xiao Yan yang agak pucat-pucat tersenyum, dia telah berulang kali menghabiskan dokinya untuk mengaktifkan Glaze Lotus Heart Flame dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengontrol nyala api dengan sempurna selama 2 bulan. Xiao Yan mungkin bisa menahan kelelahan seperti itu selama sebulan. Namun, jika waktu berlarut-larut, kelelahan perlahan akan muncul. Tingkat pemborosan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli dari kelas Do Huang tidak mampu membelinya, apalagi Xiao Yan. Xiao Yan tidak terus mengalihkan perhatiannya setelah berbicara, dia terus menempatkan semua perhatiannya ke dalam kuali obat di depannya. Orang yang keras kepala, Medusa mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiao Yan memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan nyala api sekali lagi. Dia segera bergumam pelan pada dirinya sendiri, apa hubungannya denganku jika dia mati? Aku benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu padanya. Medusa menggeleng bingung, ini sama sekali tidak cocok dengan karakternya. Meskipun dia mengatakan ini dengan mulutnya, tatapannya terkadang akan melihat ke bawah. Sikapnya tampak seolah-olah dia benar-benar khawatir Xiao Yan akan jatuh lebih dulu ke tebing karena kelelahan.
Waktu berlalu, ketika cairan obat berwarna-warni yang melilit cincin hitam pekat itu hanya lapisan tipis, tubuh Xiaoyan, yang duduk kokoh di atas batu besar, mulai sedikit bergetar. Api hijau tua di dalam kuali obat juga mulai berkedip dengan cepat. Jelas, kekuatan Xiaoyan akan benar-benar habis setelah periode penyempurnaan yang begitu lama. Medusa sekali lagi merajut alisnya dengan erat saat melihat tubuh Xiaoyan yang sedikit bergoyang. Orang ini sangat ceroboh. Meskipun dia diam-diam memarahi di dalam hatinya, energi 7 warna samar mulai secara bertahap melonjak di permukaan tubuhnya. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan paksa menahan gelombang kelelahan dan perasaan pusing yang ditularkan dari kepalanya. Matanya menatap tajam ke cincin hitam pekat di dalam nyala api saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeringkan Douqi yang tersembunyi di dalam setiap bagian tubuhnya. Dia memiliki firasat bahwa waktu bagi Yao Lao untuk bangun kembali tidak jauh. Douqi yang tersisa di dalam tubuhnya mengerumuni dengan kecepatan yang semakin lambat saat dia berulang kali meremasnya. Pada akhirnya, itu bahkan mulai terputus-putus, tanda kelelahan. Selain itu, pikiran Xiaoyan juga sepenuhnya digantikan oleh rasa lelah dan pusing. Penglihatannya mempertahankan jejak kabur saat sudut tubuhnya berayun secara bertahap menjadi lebih besar. Mencari kematianmu sendiri. Medusa menggertakkan gigi peraknya, dan dengan lembut memarahi saat melihat Xiaoyan yang bergoyang yang mungkin akan jatuh dari tebing kapan saja. Tubuhnya bergerak maju sedikit. Dari sikapnya, sepertinya dia siap untuk bertindak dan menyelamatkan bocah kecil yang keras kepala ini. Penglihatan Xiaoyan menjadi semakin kabur. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa dia telah mencapai batasnya, namun, menyerah pada saat seperti itu. Gigi Xiaoyan menggigit lidahnya. Rasa sakit yang hebat sedikit menguatkan pikiran Xiaoyan. Dia segera dengan gila mengedarkan rute metode Qi, Flame Mantra, dan gelombang terakhir Douqi yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya benar-benar diperas olehnya. Itu dengan gila melintasi tubuhnya sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Penglihatan Xiaoyan akhirnya berubah dari buram menjadi kegelapan total saat Douqi melonjak keluar dari jarinya. Kepalanya mencondongkan badan ke depan dan dia akhirnya tidak bisa menjaga stabilitas tubuhnya. Tubuhnya mencondongkan badan ke samping dan menjadi seperti batang kayu yang terguling dari batu besar yang licin. Akhirnya, dia terjatuh dengan kepala terlebih dahulu menuju tepi tebing yang tertutup awan dan kabut. Sialan, Medusa tidak bisa menahan kutukan saat melihat Xiaoyan akhirnya jatuh kepala lebih dulu dari tebing. Tubuh indahnya bergerak maju dan akan bertindak untuk menyelamatkannya. Namun, tubuhnya baru saja bangun ketika wajahnya menjadi tidak stabil. Mengapa saya harus menyelamatkannya? Orang seperti ini pantas mati. Selama Medusa berjuang di dalam hatinya, kecepatan jatuh Xiaoyan menjadi semakin cepat. Dari kelihatannya situasinya, kemungkinan Xiaoyan akan menjadi tumpukan daging cincang jika ada batu besar yang menonjol tersembunyi di kabut. Mata Medusa menatap tajam ke arah Xiaoyan yang telah jatuh ke awan yang tersisa. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya mengalir 7 warna yang mengalir menuruni puncak gunung dengan cara seperti kilat, muncul di atas Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Lapisan cairan obat berwarna-warni di permukaan cincin hitam pekat di dalam kuali obat merah tua yang bertumpu pada batu besar akhirnya bergabung ke dalamnya tepat saat Medusa bergerak. Cincin itu tiba-tiba berguncang dengan kuat dan riak tak terlihat menyebar dengan cara seperti gelombang. Itu mengetuk dinding bagian dalam kuali obat dan mengeluarkan suara seperti gong yang jelas. Riak tak terlihat menyebar dengan cara yang semakin cepat dan ganas. Hanya dalam beberapa kedipan, gelombang sonik yang kuat itu dipancarkan dari kuali obat sebelum akhirnya berubah menjadi guntur keras yang bergema di seluruh pegunungan. Angin kencang bertiup dimanapun gelombang sonik menyebar, dan gelombang laut berwarna hijau terbentuk di atas lautan pepohonan sebelum menyapu ke tepi langit. Suara jernih yang tiba-tiba meletus secara alami juga dirasakan oleh Medusa, namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati Xiaoyan, yang berada di dekatnya. Flicker lain muncul dalam pupil panjang yang dipenuhi dengan keliaran. Ekspresinya berubah berulang kali. Wanita yang rumit ini sebenarnya telah memulai perjuangan apakah akan menyelamatkan Xiaoyan pada saat seperti itu. Perasaan pertama yang dimiliki Medusa terhadap Xiaoyan adalah dia ingin membunuh orang menjijikkan ini di tempat, namun, jauh di dalam jiwanya,
ada hal lain yang berulang kali menahan perasaan semacam ini, selain itu, bahkan diam-diam mendesaknya untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkan Xiaoyan. Perjuangan berlanjut sejenak dan cahaya di mata Medusa sekali lagi menjadi stabil, dia mengatupkan giginya dan berkata, "Bajingan, anggap dirimu beruntung, saya pribadi akan mengambil hidup Anda 1 tahun kemudian." Medusa mengulurkan lengan panjangnya saat suaranya terdengar, lengan halusnya dengan kuat meraih jubah Xiaoyan, namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia hendak membawanya kembali ke tebing, dia segera melemparkan telapak tangannya ke ruang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Ruang tempat tangannya mendarat berfluktuasi, riak energi yang menakutkan segera menyebar sebelum mengguncang dinding tebing di samping dan membentuk banyak garis retakan. "Kamu siapa? Tunjukkan dirimu." Kaki Medusa menekan udara kosong, baru setelah itu dia melepaskan kekuatan itu, wajah cantiknya menjadi dingin saat dia berteriak. Teriakannya baru saja terdengar ketika kekuatan isap aneh tiba-tiba muncul. Xiaoyan yang tidak sadar segera meninggalkan tangan Medusa mengikuti suara robekan kain, akhirnya, dia diterima oleh sosok manusia ilusi dengan cara seperti kilat saat dia jatuh sebelum mereka berdua bergegas menuju langit. "Ratu Medusa, kamu perlu bertanya apakah aku yang lama ini setuju sebelum kamu dapat mengambil nyawa muridku." Teriakan tua itu seperti guntur menggelegar yang bergema di langit, kekuatan spiritual yang kuat bahkan menyebabkan seorang ahli seperti Medusa mengubah ekspresinya. Sosok manusia tua tergantung di langit, wajah yang akrab itu membawa sedikit nostalgia, secara mengejutkan Yao Lao yang tertidur di dalam ring selama 2 tahun. Pada saat ini, tubuh yang telah diaglomerasi oleh Yao Lao jelas lebih besar dari sebelumnya, dari kekuatan spiritual yang kuat yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya, orang dapat mengatakan bahwa tidurnya selama 2 tahun terakhir ini juga menyebabkan kekuatan Yao Lao meningkat secara signifikan. "Itu kamu." Medusa terkejut saat tatapannya menyapu wajah Yao Lao, dia segera mengatupkan alisnya dan bertanya dengan heran. Yao Lao tertawa, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang jatuh pingsan, ekspresi senang terlihat di wajahnya. Meskipun dia telah tertidur, dia masih bisa merasakan energi yang melembabkan jiwanya dalam kesadarannya. Siapa lagi selain Xiaoyan yang akan menggunakan tindakan semacam ini untuk membantunya dengan cepat dalam pemulihannya. "Sungguh tak terduga bahwa Anda telah berhasil menelan Heaven Swallowing Python dan bergabung dengan rohnya. Kemajuan Anda sangat cepat, dari kelihatannya, aku sudah tertidur cukup lama kan?" Yao Lao melirik Medusa yang tergantung di langit tanpa mengandalkan kekuatan eksternal saat dia tertawa pelan. "Kamu juga tidak buruk, kekuatanmu benar-benar melonjak sedemikian rupa setelah tidur selama 2 tahun. Medusa dengan dingin tertawa, dia menatapnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti bisa melampaui lelaki tua misterius ini begitu dia bisa bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python, namun, dia tidak menyangka kekuatan spiritual Yao Lao menjadi semakin kuat setelah tertidur selama 2 tahun, selama konfrontasi seperti kilat sebelumnya, Medusa dapat merasakan bahwa meskipun telah berhasil bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python, masih cukup sulit baginya untuk mengalahkan Yao Lao. "Mengapa kamu masih tersisa di samping Xiaoyan sekarang setelah kamu telah bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python?" Sebuah kedipan melintas di mata Yao Lao yang menunduk. Dia sangat jelas dari permusuhan yang dipegang Medusa terhadap Xiaoyan, dia masih takut padanya ketika dia ada, dan dia harus sedikit berhati-hati bahkan jika dia ingin bertindak. Namun, mengingat kekuatan Xiaoyan, sulit untuk menjamin bahwa wanita ganas ini tidak akan memiliki pemikiran lain mengingat kekuatan Xiaoyan. Medusa juga memahami penangguhan hukuman dingin dalam kata-kata Yao Lao. Dia adalah orang yang angkuh dan mungkin akan sedikit mendengarkan jika seseorang berbicara dengan baik padanya, namun, begitu nada suara seseorang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan memberikan wajah dingin kepada pihak lain terlepas dari siapa dia. Oleh karena itu, dia juga mengangkat wajah cantiknya yang mempesona dan dengan dingin menjawab ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao ini, "Apa hubungannya denganmu bahwa aku tinggal di sini? Orang tua, Anda juga memiliki tanggung jawab atas cara Xiaoyan mempermalukan saya dengan cara itu saat itu, aku bahkan tidak menemukan masalah denganmu sekarang setelah kita bertemu. Namun, Anda benar-benar ingin mengatur saya. Hihi, sungguh gadis berlidah silet, saat diriku yang dulu berkeliaran dan mendominasi benua, kamu hanya minum susu di tempat yang tidak diketahui." Yao Lao tertawa aneh,
namun, rasa dingin di wajahnya perlahan berkurang, terlepas dari apakah wanita ini memiliki niat membunuh terhadap Xiao Yan, yang terakhir setidaknya masih hidup pada saat dia bertemu dengannya. Namun, aku yang dulu tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kita bisa menyelesaikan skor kita begitu aku membangunkan anak kecil ini. Tatapan Yao Lao melihat ke segala arah sebelum tatapannya tiba-tiba berhenti di kuali obat merah di atas batu besar di antara dinding tebing. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan, ya, yang terkejut, dia memberi isyarat dengan tangannya, kekuatan hisap muncul entah dari mana karena kuali obat yang sangat besar itu secara otomatis terbang dan ditangguhkan di depan Xiao Yan. Kuali obat ini, tangan Yao Lao dengan lembut mengusap berbagai ukiran makhluk hidup yang mengaum dengan kepala terangkat di atas kuali obat, kejutan di wajahnya semakin kaya sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut, kuali obat ini mengapa itu terlihat sangat mirip dengan kuali 10.000 binatang, yang tercatat di peringkat kuali surgawi. Yao Lao jelas memiliki mata yang jauh lebih tajam daripada Xiao Yan dalam hal pengetahuan tentang kuali obat, yang terakhir hanya bisa merasakan bahwa kuali obat itu luar biasa, tetapi sangat sulit menebak asalnya. Sebaliknya, Yao Lao dapat mengandalkan pengamatan kasar untuk membuat tebakan yang cerdas, dia memang tangguh. Yao Lao memutar matanya, mereka akhirnya mendarat di Medusa di sampingnya, dia menghela nafas lega hanya setelah melihat bahwa dia sebenarnya tidak bereaksi terhadap kuali ini. Dia melihat cincin penyimpanan biru tua dari jari Xiao Yan dan hendak menyimpan kuali obat ketika dia sekali lagi mengeluarkan napas terkejut, sebenarnya ada jejak spiritual. Ini adalah cincin penyimpanan bermutu tinggi. Hei, sepertinya kehidupan orang ini sudah cukup baik selama 2 tahun ini. Yao Lao tertegun sesaat setelah dia dihentikan oleh sedikit perlawanan yang dipancarkan dari cincin penyimpanan saat dia hendak menyimpan kuali obat ke dalam cincin penyimpanan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menamparkan mulutnya dan memuji cincin penyimpanan biru tua ini. Yao Lao tidak menggunakan kekuatan setelah gagal menyimpan kuali. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menyeret kuali sedemikian rupa sehingga tergantung di sampingnya, tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan segera bergegas menuju puncak gunung. Medusa mengerutkan alisnya saat melihat Yao Lao membawa Xiao Yan pergi, dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat mengikutinya. Tindakan Medusa mengikuti mereka secara alami tidak luput dari perhatian Yao Lao, yang terakhir sedikit mengernyit, tetapi tidak menghentikannya. Hal terpenting sekarang adalah membangunkan anak kecil ini, oleh karena itu, tubuhnya bergetar dan tubuhnya yang agak ilusi dengan tenang meluncur melintasi langit sebelum berhenti di puncak gunung yang ditutupi oleh pepohonan hijau yang besar dan subur. Bulan seperti lempengan perak yang tergantung di langit yang jauh, cahaya bulan yang sejuk menyebar ke bawah, menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan tipis benang perak. Lapisan ini luar biasa indah di bawah langit yang gelap, tampak sangat kabur dan misterius. Ada api unggun samar yang muncul di dalam hutan hijau yang subur, cahaya api berwarna merah sangat mencolok di hutan gelap yang dalam. Orang tua di samping api unggun dengan wajah tua menyentuh dahi pemuda berjubah hitam itu, kekuatan spiritual yang kuat melonjak dan menyerang roh yang kelelahan. Kecantikan menyihir berwajah dingin berdiri dengan cantik tidak jauh dari api unggun, matanya yang panjang membawa emosi yang tidak diketahui saat dia menatap tua dan muda dengan acuh tak acuh. Yao Lao perlahan menghembuskan napas lama kemudian, tangannya juga meninggalkan dahi Xiao Yan saat jarinya bergetar, sebotol pil obat muncul ke permukaan, setelah itu, dia dengan paksa memasukkannya ke dalam mulut Xiao Yan. Saya sudah tidak melihatnya selama 2 tahun. Sungguh tak terduga bahwa kekuatan spiritual anak kecil ini telah menjadi sekuat ini benar-benar hebat, namun, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai kekuatannya. Yao Lao berseru dan menggelengkan kepalanya, dia melihat tenggorokan Xiao Yan berguling saat pemuda itu menelan pil obat, mata yang terakhir masih tertutup rapat. Nafas Xiao Yan saat ini dalam kondisi paling lelah, dan doki di dalam tubuhnya hampir habis. Oleh karena itu, bahkan dengan indera tajam Yao Lao, dia tidak mengetahui kemampuan sebenarnya dari Xiao Yan. Sementara Yao Lao bergumam, Xiao Yan, yang dalam keadaan tidak sadar, tiba-tiba mengeluarkan batuk yang hebat, bulu matanya langsung bergetar, sesaat kemudian, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Tatapan Xiao Yan sekali lagi menjadi jelas,
hal pertama yang tercetak di matanya adalah wajah tersenyum tua yang sangat akrab di depannya yang menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasa nyaman. Xiao Yan mengangkat kepalanya sesaat setelah dia melihat wajah tua yang akrab itu, dia melihat ke langit dan menghela nafas panjang, setelah menghembuskan nafas panjang, sepertinya semua kekhawatiran dan tekanan yang dia hadapi benar-benar hilang saat dia menyandarkan tubuh lemahnya pada batang pohon di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Yao Lao, "Guru, saya tidak melihat Anda selama 2 tahun, apakah kamu tidak apa-apa?" Tatapan Yao Lao menatap tajam pada wajah muda yang dingin, tegas, yang telah bertambah dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Dia tahu bahwa selama periode waktu yang lama di mana dia tertidur ini, anak kecil yang mengandalkannya sebelumnya telah sepenuhnya berubah menjadi seseorang dengan kualifikasi dan kekuatan untuk mandiri. Bayi elang yang membutuhkan perlindungan konstan saat ini mampu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi melintasi langit. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk meninggalkan gurunya. Tangan keriput hangat Yao Lao dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan, dia berbicara dengan senyum senang, "Anak kecil, kamu telah melakukannya dengan baik." Xiao Yan hanya mengusap kepalanya dengan canggung di hadapan pujian Yao Lao. Dia berjuang untuk duduk, tetapi gelombang kelelahan yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat matanya dan tiba-tiba menatap Medusa dari kejauhan. Dia segera tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan saya, Kailin." Meskipun Xiao Yan jatuh pingsan ketika dia jatuh dari batu besar, dia masih bisa secara samar-samar merasakan bahwa Ratu Medusa telah datang untuk menyelamatkannya. Medusa tidak menunjukkan reaksi apapun atas ucapan terima kasih Xiao Yan, dia hanya menjawab dengan suara lemah, "Aku tidak menyelamatkanmu, dialah yang telah menyelamatkan Anda, selain itu, saya hanya berpikir untuk mendapatkan pil obat yang telah Anda janjikan akan disempurnakan untuk saya." Xiao Yan dengan jelas memahami karakter tangguh Ratu Medusa, dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia menoleh ke Yao Lao di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum, "Guru, kekuatanmu meningkat. Itu tidak bisa dianggap sebagai perbaikan, saya baru saja memulihkan sedikit kekuatan saya saat itu, sepertinya saya harus menyelesaikan masalah tubuh saya terlebih dahulu jika saya ingin sembuh total." Yao Lao menggelengkan kepalanya dan segera bertanya dengan agak cemas, "Anak kecil, bagaimana dengan Valen Heart Flame itu?" "Itu telah saya perbaiki." Xiao Yan tersenyum dan berbicara tanpa peduli. "Saya hanya tahu bahwa Anda tidak akan mengecewakan siapapun." Kegembiraan yang sulit disembunyikan langsung melonjak ke wajah Yao Lao saat mendengar kata-kata itu. Tangannya menepuk pundak Xiao Yan dengan berat, meskipun Yao Lao telah menebak sedikit ketika dia melihat bahwa Xiao Yan masih hidup setelah dia terbangun. Yao Lao tidak bisa tidak bersukacita meskipun dia bisa mengendalikannya begitu tebakannya telah diverifikasi. Xiao Yan tersenyum saat melihat wajah gembira Yao Lao. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara lembut, "Selain itu, guru, murid ini juga telah menghabisi orang yang mengkhianati gurunya." Suara lembut itu segera mengejutkan Yao Lao. Itu adalah waktu yang lama sebelum Yao Lao menghembuskan nafas dengan seluruh kekuatannya. Seseorang tidak dapat mengatakan apakah ekspresinya adalah salah satu dari kesedihan atau kelegaan. Tangannya perlahan tapi dengan berat menepuk Xiao Yan, suara rendah, serius, dan lama yang menyebabkan sakit hati bergema di telinga Xiao Yan. "Terima kasih banyak, anak kecil." Xiao Yan tersenyum saat mengamati ekspresi lega Yao Lao. Dia dengan kasar menggambarkan situasinya saat itu, namun, mata Yao Lao menyipit dan ekspresinya segera berubah saat Xiao Yan berbicara tentang penampilan orang-orang dari Hall of Souls saat dia membunuh Han Feng. "Anda mengatakan bahwa roh Han Feng diambil oleh anggota Hall of Souls?" Yao Lao mengerutkan alisnya dan berbicara dengan wajah serius. "Iya." Xiao Yan mengangguk, hatinya menjadi khawatir ketika dia melihat sikap serius Yao Lao, dan dia mau tidak mau bertanya, "Kenapa? Guru, apakah ada yang salah?" Yao Lao mengerutkan alisnya dan merenung sejenak, dia sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu sebelum dia perlahan berbicara. "Jika seperti ini, kemungkinan Han Feng tidak mati begitu saja." Xiao Yan terkejut. Dia menemukan di mana letak masalahnya dan segera bertanya dengan cemberut, "Guru, maksudmu, Hall of Souls akan membantunya bangkit kembali?" Anda juga harus menyadari dengan jelas bahwa ketika roh telah mencapai kekuatan tertentu,
Ia dapat meninggalkan tubuh dan tetap hidup, tentu saja. Kekuatan seseorang akan sangat berkurang, ini mirip dengan kondisi saya saat ini terlebih lagi. Hall of Souls jelas memiliki pemahaman yang mendalam untuk tubuh spiritual, meskipun saya tidak yakin tentang mengapa mereka ingin menangkap tubuh spiritual yang berkeliaran di benua itu. Jelas dari taktik serangan mereka bahwa mereka jelas memiliki efek merusak yang besar terhadap tubuh spiritual. Yao Lao menyuarakan pikirannya, hewan jahat Han Feng memiliki hubungan dengan Hall of Souls di masa lalu. Saat itu, anggota Hall of Souls telah berpartisipasi ketika dia membunuhku. Untungnya, saya memiliki beberapa persiapan setelah itu dan berhasil melarikan diri dari Hall of Souls. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan dengan pasti bahwa Hall of Souls tidak akan menggunakan metode yang tidak biasa untuk memungkinkannya tetap hidup di dunia ini sekarang karena Han Feng ada di tangan mereka. Hall of Souls ini sebenarnya sangat merepotkan, ini benar-benar sebuah kekeliruan berbicara seperti ini, kemungkinan besar Han Feng belum sepenuhnya mati, sayang sekali, Xiao Yan merajut alisnya dan tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas agak menyesal. Tidak ada yang perlu dikasihani, dari sudut pandang tertentu. Anda telah membunuhnya sekali, bahkan jika dia tetap hidup dengan bantuan Hall of Souls. Kekuatan aslinya pasti akan sangat berkurang, bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, sepertinya sulit baginya untuk memberikan ancaman. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan segera berbicara dengan wajah serius. Namun, dari apa yang kamu katakan, hal yang paling membuatku khawatir adalah bahwa orang-orang aneh dari Hall of Souls itu sudah tahu dengan jelas bahwa jiwaku ada di tubuhmu, mungkin mereka akan mengirim kiriman untuk menyerangmu di masa depan. Tindakan yang tepat akan diambil saat waktunya tiba, mari kita bahas ini ketika mereka akhirnya datang dan menemukan saya. Secara kebetulan, hilangnya ayah saya sepertinya terkait dengan mereka. Akan lebih baik jika mereka datang. Xiao Yan mengangkat alisnya dan tertawa dingin sambil memiliki keyakinan mutlak. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu takut diburu oleh anggota biasa dari Hall of Souls. Namun, faksi yang dikenal sebagai Hall of Souls benar-benar terlalu aneh dan tidak terduga. Bahkan saya tidak yakin seberapa kuat mereka sebenarnya, oleh karena itu, yang terbaik adalah bertindak hati-hati. Yao Lao menyuarakan pendapatnya. Itu wajar saja, seekor singa harus melakukan yang terbaik jika ingin menangkap kelinci, apalagi kita sekarang kelinci itu, kita pasti akan ditangkap oleh mereka jika kita tidak berhati-hati. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Yao Lao sedikit mengangguk, dia merenung sejenak dan sepertinya teringat sesuatu. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Ratu Medusa yang jaraknya cukup dekat dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan secara pribadi dengan murid saya, bisakah Anda pergi sebentar? Medusa mengatupkan kedua alisnya setelah mendengar kata-kata Yao Lao, dia melirik Xiao Yan yang baik-baik saja sebelum mendengus dingin. Setelah itu, dia berbalik, tubuhnya secara aneh menghilang dari samping api unggun dengan sekejap. Sungguh tak terduga bahwa kekuatannya akan meningkat sebanyak ini setelah rohnya bergabung dengan Heaven Swallowing Python. Dengan kekuatannya saat ini, lupakan dirimu, akan berbahaya bagiku untuk mencoba mengalahkannya bahkan dengan kekuatanku saat ini. Tatapan Yao Lao menatap ke tempat di mana Medusa telah menghilang sebelum menghela nafas sesaat kemudian, sebenarnya ada sedikit ketakutan dalam kata-katanya. Guru, Anda tidak perlu khawatir. Dia tidak akan bertindak melawanku setidaknya selama setahun. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada saya dapat meminta dia untuk campur tangan. Saat Anda tertidur, saya telah memanfaatkan kekuatannya beberapa kali untuk bertindak dengan cara yang mengesankan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, kamu iblis kecil, benar-benar punya banyak ide jahat. Anda sebenarnya bahkan bisa menaklukkan wanita yang begitu kejam. Namun, Anda tetap harus berhati-hati. Wanita ini seperti macan tutul betina yang sulit diatur, dia akan menjadi asisten yang hebat jika Anda bisa menjinakkannya dengan baik, namun, begitu Anda gagal, kemungkinan besar Anda akan menjadi orang pertama yang dia telan sebagai pembalasan. Yao Lao tersenyum dulu sebelum mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Mari kita bahas bisnis yang tepat dulu. Mata Yao Lao menatap Xiao Yan, tatapannya menimbulkan kecemasan saat dia berbicara. The Valen Heart Flame telah berhasil disempurnakan olehmu. Kalau begitu,
dua jenis api surgawi, sudahkah mereka bergabung? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat sikap Yao Lao. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya, gumpalan Glaze Lotus Heart Flame muncul di atasnya. Karena Xiao Yan dalam kondisi lelah saat ini, gumpalan nyala api itu sangat kecil, namun, hal ini tidak menghalangi penyebaran suhu yang menakutkan. Merger benar-benar berhasil. Ekspresi Yao Lao agak bersemangat saat tatapannya menatap gumpalan api hijau tua itu. Flame Mantra, ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia latih. Oleh karena itu, dia juga tidak yakin apakah itu benar-benar mampu menelan dan menggabungkan api surgawi. Bagaimanapun, hanya satu api surgawi yang bisa ada di dalam tubuh satu orang. Ini adalah pengetahuan umum di dunia alkemis. Bahkan seseorang sekuat Yao Lao saat itu hanya berani menyerap satu jenis api surgawi, apalagi orang lain. Namun, Flame Mantra misterius ini sekarang telah mematahkan akal sehat ini dan sepenuhnya membalikkannya. Orang bisa membayangkan keributan macam apa yang akan ditimbulkannya setelah efek khusus dari Flame Mantra dipublikasikan. Satu jenis api surgawi cukup untuk memungkinkan seorang alkemis atau praktisi afinitas api memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimana jika seseorang memiliki 2 jenis, 3 jenis, atau bahkan lebih? Tampaknya tidak berlebihan untuk menggambarkan kekuatan besar yang terkumpul sebagai kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Xiao Yan tersenyum sambil mengamati wajah gelisah Yao Lao, jarinya dengan lembut dimasukkan ke dalam gumpalan api hijau tua, dia segera menariknya kembali dan nyala hijau tua itu terbagi menjadi 2 kelompok api dengan warna berbeda, yang di kiri berwarna hijau sedangkan yang di kanan tidak berwarna dan tidak terlihat. Ini sebenarnya bisa dipisahkan setelah merger. Yao Lao tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa ketika dia melihat 2 kelompok api yang akrab di kedua tangan Xiao Yan, wajahnya langsung tertegun. Kalau dipisahkan, mereka banyak mengkonsumsi Doqi, namun, keuntungannya adalah keduanya bisa digunakan untuk tujuan yang berbeda. Jika mereka digabungkan bersama, kekuatannya jauh lebih menakutkan. Xiao Yan tersenyum. Dia sekali lagi menggabungkan 2 api ke dalam Glaze Lotus Heart Flame saat dia mengangkat kepalanya ke Yao Lao dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, apa peringkat dari Glaze Lotus Heart Flame yang telah saya gabungkan dan bentuk di Heavenly Flame peringkat?" Tangan Yao Lao terayun di atas api hijau tua saat dia merenung sejenak. Dia akhirnya berkata agak tak berdaya, "Api surgawi, di peringkat api surgawi, semuanya sangat langka. Bahkan saya tidak dapat melihat semuanya, oleh karena itu, saya secara alami tidak dapat mengevaluasi Glaze Lotus Heart Flame milik Anda ini, namun, dari tebakanku, itu seharusnya tidak memiliki peringkat yang lebih rendah dari Bone Chilling Flame, ku." Xiao Yan hanya mengangkat bahunya pada jawaban yang tidak jelas ini. "Itu benar karena kamu telah menelan dan menggabungkan Flame Heart Flame, Flame Mantra, seharusnya berevolusikan." Yao Lao tiba-tiba bertanya. "Iya, saya pikir, Flame Mantra, saya seharusnya masuk ke kelas Dekan." Xiao Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan tidak yakin. "Coba dan edarkan metode Qi Anda. Saya akan memeriksanya." Yao Lao merenung sejenak sebelum meletakkan tangannya di hati Xiao Yan saat dia berbicara. Xiao Yan segera melakukan apa yang diperintahkan setelah mendengar ini, pikirannya bergerak, dan metode Qi, Flame Mantra, di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Dengan sirkulasi metode Qi, energi alami di sekitarnya mulai bergetar dengan cepat saat energi alam dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan. Setelah itu, ia menjalani berbagai penyempurnaan sebelum disimpan di sekujur tubuhnya. Iya, kecepatan penyerapan energi ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari kelihatannya memang sudah masuk kelas D, namun, itu seharusnya hanya di kelas low level. Yao Lao menarik tangannya dan segera berbicara sambil tersenyum. Namun, mengingat keunikan dari metode Qi, Flame Mantra, itu bisa dibandingkan dengan metode Qi tingkat menengah kelas D meskipun di kelas D tingkat rendah, dengan level metode Qi saat ini, sudah cukup bagi Anda untuk menyia-nyiakan Doqi tanpa khawatir. Xiao Yan mengangguk dan tertawa pelan, "Guru, saya sudah menggabungkan 2 jenis api surgawi, dapatkah saya membantu Anda memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa Anda?" Petik 2. Yao Lao terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini, dia segera merasa agak bersyukur di dalam hatinya, dia mengusap kepala Xiao Yan dan berbicara dengan suara samar,
ini mungkin hampir tidak mungkin jika ada dua jenis api surgawi, tapi seharusnya tidak ada banyak masalah jika api dingin tulang, saya ditambahkan, namun, bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh sangatlah langka dan bahkan menakutkan. Oleh karena itu, kami tidak dapat terburu-buru. Bahan apa yang dibutuhkan? Sekarang, saya juga memiliki kekuatan di dalam wilayah sudut hitam, mungkin saya bisa meminta seseorang untuk mencarinya, Xiao Yan bertanya. Hal-hal ini bukanlah hal yang bisa diperoleh hanya dengan mencari, Yao Lao tertawa getir, namun, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya saat melihat tatapan tulus Xiao Yan. Dia berkata, tidak banyak hal yang Anda butuhkan jika Anda ingin memurnikan tubuh yang benar-benar dapat menampung roh saya, itu hanya membutuhkan 3 macam hal. Xiao Yan buru-buru menjadi fokus saat melihat Yao Lao mengangkat 3 jari, dia segera memberi Yao Lao telinganya saat dia mendengarkan dengan cermat. Pertama, pil sekering darah tumbuh tulang. Kedua, esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ketiga, kerangka seorang elit Douzong. Ekspresi khusyuk Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi tumpul ketika dia mendengar 3 hal yang perlahan keluar dari mulut Yao Lao. Pil sekering darah tumbuh tulang. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan ketahui, pil obat di puncak tingkat ke-7, bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8, legenda mengatakan bahwa itu adalah obat yang sangat hebat yang dapat segera menyelamatkan orang yang setengah mati yang masih memiliki nafas tersisa. Esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ya Tuhan, bukankah itu menggambarkan Ratu Medusa? Kerangka seorang elit Douzong. Ini apakah dia benar-benar perlu pergi dan mencari seorang elit Douzong untuk dibunuh? Mengingat kemampuannya saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa.